Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, memberikan banyak kenikmatan. Di antara paling utamanya adalah nikmat kita bisa menuntut ilmu, mengambil bagian daripada warisan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana banyak di luar sana daripada saudara-saudara kita yang terhalang untuk mendatangi majelis-majelis ilmu, yang mungkin hatinya masih belum terbuka, atau mungkin ingin hadir seperti kita tapi ada uzur yang menghalangi, sehingga sungguh nikmat luar biasa kita duduk di tempat yang mulia ini. Kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bisa istiqomah termasuk daripada barisan para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk akhir zaman ini yang paling tepat adalah kita sekalian selalu dan senantiasa menuntut ilmu syariat, ilmu agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kanjeng Nabi niku nate dawuh dulu di zaman para sahabat, para tabi'in, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innakum asbahtum fi zamanin katsirin fuqaha'uhu qalilin khutaba'uhu katsirin mu'tu qalilin sa'ilu fal amal fihi khairum minal ilm. Tirasi Kanjeng Nabi di zaman para sahabat, di zaman para tabi'in, itu adalah zaman yang banyak orang yang ahli fikih, banyak orang yang alim, penceramah sedikit. Kemudian banyak orang yang memberi, yang meminta sedikit, karena cukupnya keadaan mereka di zaman itu, walaupun kecukupannya itu barometernya berbeda dengan kita. Mereka dulu itu sehari makan, sehari puasa, karena memang nggak ada poso Daud ngonten niku lho. Poso Daud niku lak napa? Sedinten poso, sedinten buka. Nek kula panjenengan sedaya sak jam poso, sak jam buka. Mirip-mirip. Lah keadaan mereka saat itu cukup, sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beramal di saat itu lebih baik daripada nuntut ilmu. Beramal ibadah saat itu lebih baik daripada nuntut ilmu. Makanya para sahabat niku mboten angel nek kapan dikengken ibadah. Nun sewu wonten setunggali sahabat namine Abdullah bin Umar bin Khattab. Niku hajine diriwayatkan sebanyak 60 kali. Haji sebanyak 60 kali. Umrohe ping 1.000. Lho niki disebutkan dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah Syarah Arba'in Nawawiyah. Sahabat Abdullah bin Umar haji ping swidak, umrohe ping 1000. Lho niku ikhlas karena Allah. Makanya nek ngeriwayatkan hadis niku mboten disebut embel-embele an Haji Abdullah bin Umar bin Khattab. Ya. Benten nek kali tiyang Indonesia. Kadang-kadang nun sewu hajine sepingsan lali nggih, jenenge mboten diceluk haji niku
melengos ya. Ora epo-epo garu ngoten niku lho. Padahal hajine sepisan. Ngamalno tapi mboten ikhlas. Benten kali para sahabat, para tabi'in sing ngamalken segala apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tirose Kanjeng Nabi wasayati ala zaman wasayati ala nasi zamanun, akan datang suatu saat zaman yang datang itu sebaliknya. Kathirin khutoba'uhu wa qalilin fuqaha'uhu. Sing banyak niku malah penceramah, sing ahli fikih sekedhik. Sak mangkin sudah banyak bermunculan. Dan ini sesuai prediksi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang memberi sedikit, yang banyak yang meminta. Waliane. Nek singen para sahabat, para tabi'in niku seperti yang disampaikan tadi, enggak bingung dengan dunia. Mereka hidup berkecukupan walaupun secara zahir kekurangan. Sampai wonten nggih Sayyidina Umar bin Abdul Aziz niku seorang khalifah niku lek tak mangkin lak presiden niku ketika mau meninggal tidak menyisakan warisan sedikit pun kepada anak-anaknya. Ketika ditanya, "Wahai khalifah, damel anake jenengan napa niki? Warisan sing disisakno?" Daune napa? "Kalau anak-anakku soleh, yang nanggung rezekinya Gusti. Kalau anak-anakku tidak soleh, saya tidak mau membantu kemaksiatan walaupun anakku sendiri." Niku sinten? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sak mangkin kebalikannya. Bingung kalian dunya, padahal sing diarepi niku sanes awake dhewe untuk anak cucunya, katanya seperti itu. Padahal itu hanyalah ambisi dunia ya, harus kita hindari. Saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fal ilmu fihi khairum minal amal." Saat itu nuntut ilmu lebih baik daripada beramal. Karena khawatir kalau saat itu lebih banyak orang yang beramal daripada orang yang berilmu, akan keliru jalan, akan tersesat. Maka dari itu saat ini alhamdulillah kita sekalian ditakdirkan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Selalu istiqomah mengambil bagian daripada warisan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih sak mangkin iki nggih nun sewu. Tiyang niku nggih kathah sing pados keramat. Wonten ustadz sing nyampaiaken, wonten kiai sing nyampaiaken, wonten habib sing nyampaiaken, nek mboten keramat mboten dituruti. Nek mboten keramat mboten ditekani majelise. Ustaz iku gak keramat iki nek wayahe udan kudanan. Lepasane nek udan mboten kudanan iki yo napa modene nggih. Jadi yang penting itu ilmunya, bukan keramatnya. Sak mangkene kadang-kadang kula tingali piyambak. Wadah itu kiai itu dirinya bisa terbelah menjadi dua. Waduh, adane wit dedang. Nggih. Lho niku sing dikarepi, niku sing diparani. Padahal sing penting napa nih? Ilmunya. Ilmu itu yang mahal. Makanya singen Nabi Sulaiman alaihissalam ketika sebelum menjadi seorang raja yang hebat, beliau itu ditawari 3 hal. Khuyira Sulaiman bainal ilmi wal mal wal muluk. Nabi Sulaiman diparingi pilihan 3. Milih ilmu, nopo milih harta, nopo milih jabatan kerajaan. Fakhtarul ilma fa'atahullahul mala wal mulka. Kemudian beliau memilih ilmu sehingga diparingi bonus kali Gusti Allah, sekaligus diparingi harta kali jabatan. Harta kali tahta. Lek wonten ilmune sing lintune malih melok. Bukan masalah keramat atau tidaknya, tapi bagaimana ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan hidayah oleh Allah, taufik untuk istiqomah dalam menuntut ilmu warisan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kemudian yang ingin disampaikan malam ini adalah
kutipan kalam al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya Risalah Adab Sulukil Murid. Beliau berkata, faslun i'lam anna awwalat thoriq ba'ithun qawiyyun yughdhafu fi qalbil abdi yuz'ijuhu wa yuqliquhu wa yahuthuhu 'alal iqbal 'ala Allah wa daril akhirah. Ketahuilah saudara-saudaraku sekalian, bahwa pertama kali jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala itu berupa dorongan yang kuat yang diberikan oleh Allah dalam hati seorang hamba. Kula panjenengan iki dituntut oleh Allah untuk berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar maaf-maaf ta'abbud, bukan hanya sekedar beribadah. Banyak orang di luar sana itu ibadah, kadang-kadang sholat ini ku suwe 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, tapi keadaannya tetap gitu-gitu aja. Tidak nambah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ini semestinya dituntut oleh Allah untuk mendekatkan diri. Ngomong-ngomong masalah mendekatkan diri ini, itu kaitannya dengan batin. Dalam batin kita, dalam hati kita, ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka akan ada dorongan, koyok rasa semangat yang kemudian mendorong kita untuk selalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, yaitu akhirat. Salat niku mboten sekedar salat, tapi wonten rasa semangat. Lho niku beda. Ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang nanti yang niku salat asal salat. Sing penting nggih menggugurkan kewajiban, keliru. Makanya kula panjenengan nggih nate napa mboten kinten-kinten nek dalu niku terus ngomong ngenten, ayo salat dhisik wis cek gak ono tanggungan. Lho. Nate napa mboten? Salat dhisik cek mboten wonten tanggungan. Berarti salat itu bagi kita napa? Tanggungan, sesuatu yang berat. Beda dengan orang-orang yang soleh, dengan para wali Allah Subhanahu wa taala. Salat niku dados hobi. Kanjeng Nabi nate dawuh, 3 hal yang paling disenengi, salah satunya yang paling utama, wajuilat qurratu aini fis shalah, dijadikan kesenanganku, hobiku itu ada di dalam sholat. Kanjeng Nabi niku seneng sholat. Makanya nek dalu sholat sampai sikile abu. Mungkin kula panjenengan mikir kok saged Kanjeng Nabi niku sholate sampai sikile abu. Enten mawon pun. Jenengan nate ningali lari alit bal-balan. Nggih. Terus bal-balan gak krasa kecekluk, kesliu. Kinten-kinten mandek napa lanjut niku? Mandek napa lanjut? Lanjut. Kok mboten krasa? Sebabnya napa? Seneng kali bal-balan. Kanjeng Nabi saking senenge salat mboten krasa sikile abu. Dan banyak lagi riwayat-riwayat para ulama itu orang-orang soleh ahli salat, wae karep rukuk niku nek dalu rukuk terus. Karep sujud nek dalu sujud terus. Nggih. Ndak ada rasa itu nafsu dalam hatinya untuk meninggalkan sholat. Mboten kepingin blas ninggalno napa sholat. Makanya konten sholat ini kan wonten derajate piyambak-piyambak, wonten tiyang niku nek betul-betul soleh derenge azan pun siap. Nggih, wonten malih derajat yang di bawahnya lagi azan wudu. Waktunya azan wudu. Ada lagi selesai azan baru wudu. Tingkatan ketiga yang paling rendah. Lebih dari itu wallahu alam. Untung-untung nek salat. Nah, ini ada dorongan dalam hati kita ketika kita ingin betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dorongan tadi itu mengarahkan kita untuk menghadap kepada Allah dan hari akhir, dan juga berpaling daripada dunia dan daripada hal-hal yang mana makhluk itu sibuk dengannya. Seperti apa? Memakmurkan dunia, mengumpulkan dunia, dan senang-senang dengan syahwatnya dunia. Kalau sudah punya dorongan tadi itu, kita nggak akan nafsu dengan dunia.
Mungkin boleh kaya, boleh sugih, tapi biasa mawon. Dengan nek ningali tiyang saleh niku sugih guyu, melarat nggih guyu. Benten kali kula panjenengan, sugih niku sik kadang-kadang merengutan ae. Kan ngoten. Karena dalam hatinya sudah ada ambisi urusan dunia, cinta dunia. Tirose Kanjeng Nabi napa? Ma'uhiya ilayya anijma'il mal wa kun minat tajirin. Aku tidak pernah diberi wahyu oleh Allah untuk ijma'il mal, kumpulkan harta. Wa kun minat tajirin, jadilah kamu orang-orang yang kaya, orang yang sibuk dengan bisnis. Tapi napa? Walakin ansabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Wahyune kula niku tirose Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, perintahnya untuk supaya saya selalu mensucikan nama Tuhan saya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ibadah. Wa kun minas sajidin. Jadilah kamu orang-orang yang ahli sujud wahai Muhammad. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang yang namanya keyakinan. Ibadah terus ojo mandek-mandek. Nah, keyakinan ini ulama ahli tafsir berbeda pendapat. Ada yang mengatakan pertama hatta ya'tiyakal yakin, maknanya hatta ya'tiyakal maut. Ibadah terus sampai dugi sing jenenge kematian. Ojo mandek. Versi sing pertama. Sing kedua lebih hebat lagi maknanya. Yaitu hatta ya'tiyakal yakin, ibadah sampai awakmu iku yakin nang Gusti Allah. Mboten karep selain Gusti. Lek pun nonton ibadah nyaman. Ibadah itu semakin senang. Tidak ada rasa berat dalam hati. Oke. Kapan nek wayahe salat dugi tambah seneng. Wayahe Ramadan dugi tambah seneng. Oke. Diberikan kesempatan oleh Allah untuk berzakat, berhaji tambah senang. Karena itu tadi hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang yang namanya keyakinan mantep nang Gusti Allah, tidak melihat selain Allah Subhanahu wa taala. Orang akan berpaling dengan itu. Orang akan berpaling dengan hal-hal yang menyibukkan daripada duniawi. Wa hadzal ba'its tirasi Imam Haddad min junudillahil batinah. Lah dorongan ini adalah tentara Allah yang batin. Tidak gampang dimiliki oleh seseorang. Inilah yang disebut dengan hidayah. Yang disebut dengan hidayah. Dan ini diminta sama Kanjeng Nabi setiap hari. Doanya Kanjeng Nabi niku sekawan. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, kula nyuwun sing pertama sing disuwun kali Kanjeng Nabi, padahal Kanjeng Nabi niku maksum. Kanjeng Nabi niku gampang ibadahe. Kanjeng Nabi niku ahli syukur, sing disuwun apa? Al-huda, hidayah sing pertama. Baru wattuqa wal afaf. Afaf itu kehormatan, harga diri. Wal ghina, rasa cukup. Masih melarat ketok cukup. Sekawan niku sing disuwun kali Kanjeng Nabi. Kita semuanya juga setiap hari minta hidayah, sehari enggak kurang daripada 17 kali kita sebut di dalam sholat itu, ihdinas siratal, ya Allah beri saya hidayah jalan yang lurus. Mahal hidayah itu. Makanya mangke disebutkan sama Muhaddad, hidayah itu tidak bisa ditunggu. Hidayah niku dipatosi, kudu ditekani. Hidayah Gusti Allah niku kudu ditekani. Wonten majelis-majelis ilmu ditekani. Nek saged diuripi. Nggih, mboten sekedar datangi, tapi juga menghidupkan majelis-majelis ilmu, majelis-majelis sholawat dan lain sebagainya. Nggih. Jangankan hidayahnya Allah, hidayah manusia itu loh. Wonten menungso jenenge hidayah nggih kudu ditekani, nek kapan kate dirabi lah nggih ya. Napa malih hidayahe Gusti Allah. Wa huwa min nafahatil inayah wa alamil hidayah. Ini adalah anugerah Allah, hidayah Allah. Wa katsiran ma yuftah bihi alal abad inda tahwif wat targhib wat tashwik. Seringkali yang namanya hidayah ini, dorongan ini dibukakan oleh Allah bagi seorang hamba ketika mendengarkan
ayat-ayat yang di situ ada rasa takut, rasa semangat dan rasa rindu. Miringaken Al-Qur'an, ditakut-takuti di situ bahwa orang-orang yang ahli maksiat akan diazab oleh Allah. Baru dia dapat hidayah. Mendengarkan Al-Qur'an atau hadis atau kalam ulama, perkataan para ulama yang di situ memotivasi, memberikan semangat, dia mendapatkan hidayah. Mendengarkan ayat Al-Qur'an, hadis, kalam ulama yang di situ menjadikan kita rindu dengan surganya Allah, rindu dengan Kanjeng Nabi, mendapatkan hidayah. Berarti panggoke teng pundi ngeten iki? Teng masjid, teng majelis taklim, napa teng pasar? Teng masjid, teng majelis taklim. Nggih, kudu ditekani, kudu ndugi. Terpaksa atau tidak? Kadang-kadang wonten tiyang niku pengaosan, waduh, lek gak teko gak enak dirasani mbek tangga-tangga. Lho, mboten napa-napa, ndugi ya. Mas yo ndak enak, mangke insyaallah suwe-suwe dados enak. Karena seandainya kita datangnya terpaksa, yang memaksa hakikatnya adalah Allah. Bisa jadi perasaan itu yang ngasih Gusti Allah. Kita nggak tahu. Aduh, gak enak aku. Mosok bojoku teko, kula mboten teko. Mboten napa-napa. Terpaksa tidak terpaksa datangi karena perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena mahalnya yang namanya hidayah tadi itu. Saking mahal hidayah niku wonten singen namine Imam Bishr Al-Hafi. Salah seorang wali min auliyaillah, seorang yang sufi. Dulunya beliau itu seorang raja, kaya raya, hidupnya maaf-maaf dalam kenikmatan. Uripe niku nek mboten ngombe kubam, main kode, wedoan, judi. Karena raja merasa punya segalanya, hidupnya pinginnya nikmat-nikmat tok. Setiap hari, setiap malam begitu. Hingga suatu saat rantan takdir Gusti Allah datang hidayah berupa seorang darwish, seorang yang compang-camping. Mungkin orang tidak terlalu memperhatikan karena dianggap orang remeh. Ngetuk pintunya. Assalamualaikum. Dibukakan oleh jariyahnya, nopo jariyah niku budaknya yang perempuan. Waalaikumsalam, dibukakan. Ada apa? Ada perlu apa? Siapa kamu? Saya bukan siapa-siapa. Mek perlu nih pengin ketemu kali sehingga ada kerajaan. Sinten tiyang? Oh, ini namanya Bishr, seorang raja yang kaya raya. Tirose darwish niki wau, tiyang sing compang-camping niki wau. Ahurun am abdun huwa. Dia ini orang yang merdeka atau orang yang budak? Dia ini merdeka atau budak hamba saya? Tirose budake Bishr, lu jelas merdeka. Bal hur asyadul hurriyah. Dia betul-betul merdeka, sing dikepingin ini napa? Wonten, sing dikarepi ono. Selalu semuanya keturutan. Tirose darwis niki wau. Nggih, nek seumpamane dia ini betul-betul seorang hamba, dia tidak akan berbuat seperti itu. Nggih. Mek ngonten tok perkataan. Nek betul-betul seorang hamba, maknane kaulane Gusti Allah, dak kira dia berbuat seperti itu. Biasa saja tanggapannya jariyah budak perempuan tadi. Hingga akhirnya ketemu sama Bishr ditanglet. Ada siapa tadi kamu berbincang-bincang di depan pintu? Oh, mboten wonten tiyang, mboten perlu. Loh, terus ya apa ceritane? Diceritakan. Tadi ada seorang darwish datang kemudian ngomong begini. Kalau seandainya panjenengan ini betul-betul seorang hamba, tidak akan berbuat seperti ini. Langsung dados hidayahe Gusti Allah. Dia berpikir, ya Allah, betul. Yang dikatakan seorang darwish, saya ini adalah hambanya Allah, bukan hambanya, bukan budaknya hawa nafsu. Setiap hari, setiap malam yang saya turuti itu adalah hawa nafsu saya. Maka saya budaknya hawa nafsu, bukan budaknya Allah Subhanahu wa taala. Langsung saat itu nggih, Bishr Al-Hafi niki medal mugi kerajaane ninggal, bahkan sandal ndak make beliau. Saking kepingine angsal hidayah, cepet-cepet ngejer darwish niki. Pengin dadosaken darwish niki gurune. Nah, sehingga nggih, beliau itu untuk mengenang momen beliau dapat hidayah, beliau ndak mau pakai sandal sampai mati.
Makanya dijuluki Bishr al-Hafi. Hafi niku artine nyeker. Artine napa? Nyeker. Nek ditangleti kali muridé, wahai guru, napa panjenengan kok mboten damel sandal? Iya, ini momen kenangan saya dulu dapat hidayah dalam keadaan ndak make sandal. Saking mahale sing jenenge hidayah ya Gusti. Masyaallah. Pak temenan niki. Nggih. Kadang-kadang kula panjenengan ngrasa awake bebas. Padahal selalu menuruti hawa nafsu. Seakan-akan kita ini budaknya hawa nafsu. Yang lebih hebat lagi napa? Kadang-kadang kita ini jadi budaknya hawa nafsunya temen. Mungkin kancane karep napa? Berusaha untuk menuruti. Berusaha untuk mentaati. Padahal karepe dhewe mboten ngonten. Keranten kancane mboten enak dijak teng pundi ora tunu. Orang itu kalau sudah menomorsatukan Allah ninggal yang lain-lain, dan itulah hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Wa indan nadzari ila ahlillah, hidayah juga bisa didapatkan ketika kita melihat para aulia, orang-orang yang soleh. Makanya kita dianjurkan untuk ziarah kepada para ulama, baik itu yang hidup ataupun yang sudah mati. Ziarah wali songo, ziarah wali limo, atau ziarah orang-orang yang soleh yang sudah meninggal. Jawa Timur ini alhamdulillah mboten kekurangan tiang-tiang soleh sing sampun sedo. Atau yang masih hidup juga banyak, kita datangi. Kita minta wasiat, yang diminta wasiat. Jangan datang ke orang soleh itu yang diminta selfie. Ini kaum sufi nih suka selfie. Mangke wayahe maem bareng di selfie, wayahe majlisan bareng di selfie. Bukan itu yang kita minta wasiat, biar barangkali karena kita duduk dengan mereka mendapatkan wasiat mereka menjadi asbab hidayah kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan nadhar minhum, atau mungkin mereka yang melihat kita, kadang-kadang kita hadir majelisnya mereka karena orang solehnya ini mandang. Terus kemudian jadi asbab hidayah. Bisa jadi. Waqat yaqok biduni sabab. Kadang-kadang tidak ada sebab. Seperti Imam Bishr al-Hafi tadi itu. Moro-moro ditakdir kali Allah dikirimkan seorang darwish, seorang yang compang-camping yang kemudian menyadarkan dirinya. Tapi ini pilihan. Yang banyak terjadi yang sebelum-sebelumnya dengan ikhtiar kita mendatangi orang soleh, mendatangi masjid-masjid, mendatangi majelis ilmu dan lain sebagainya. Wa ta'arud lin nafahat ma'murun bihi wa muraghabun fi. Mendatangi hal-hal seperti yang disebutkan tadi memang perintahnya Allah, perintahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal intidhar wal irtiqab biduni ta'arud waluzumil bab humkun wa ghabawah. Tiros Imam Haddad napa? Kalau kita cuma menunggu tanpa ada rasa ingin mendatangi, ngenteni teng griya tok, lek ditangleti gak salat awakmu durung oleh hidayah, gak ngaji awakmu sik durung oleh hidayah. Lho, Tiros Imam Haddad niki sanes kula nggih, humkun wa ghabawah, kebodohan yang sangat. Bodoh niku bahasa Arabnya jahlun. Lek humkun lebih bodoh lagi. Ghabawah plunga-plungu istilahnya. Lebih bodoh lagi. Paling berat niku ghabawah, hobi. Nggih, napa nek cara samangke niku napa? Nggih plunga-plungu niku nggih. Plunga-plungu. Ngenteni hidayah ndek kene ndak tepak kan paling film TV hidayah niku lho. Indosiar niku. Nggih. Olehne TV iku. Ndak dapat hidayah datengi. Nggih. Kaifa waqad qala alaihi salatu wasallam, Kanjeng Nabi sampun dawuh, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arrudulaha. Wahai umatku, tirosi Kanjeng Nabi, ketahuilah benar-benar Allah itu memiliki di setiap harinya nafahat, anugerah, pemberian, hidayah, madad. Perintah Kanjeng Nabi napa? Ala fata'arrudulaha. Ayo tekanono, ala niku ditahdid. Monggo tekanono. Saged salat, nek saged salati jamaah berangkat. Nggih, bisa jadi dapat hidayah, bukan sekedar salat. Seperti yang dikatakan tadi, nek sekedar salat siapa saja bisa. Nggih. Kalau sekedar ibadah begitu saja bisa. Makanya kadang niku tiyang salat sak suwen-suwene pancet mawon kategori orang awam nun sewu. Nggih, ndak nambah.
derajatnya di sisi Allah Subhanahu. Padahal itu yang kita ingini. Padahal yang itu seharusnya yang kita lakukan. Tidak sekedar menjadi hamba-hamba yang biasa. Walaupun menjadi hambanya Allah sudah bagus. Sudah bagus. Wa man akramahullahu bihadzal ba'id syarif falya'rif qadraul munif. Barang siapa yang sudah dimuliakan oleh Allah dengan mendapatkan hidayah yang mulia ini, dorongan yang mulia ini, hendaknya sadar diri. Dia ini mempunyai kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadar. Lah kalau sudah sadar, insya Allah dia akan menjaga, dijogo. Boten wantun ninggal. Kalau sudah nikmat sholat, gak mau, absen itu gak mau. Sholat tahajud sudah mulai ahli, istiqomah saben dinten, mulai ngerasakan nikmatnya. Curhat kali Gusti Allah mulai ngerasa nikmat. Boten wani ghaib masih kesel-kesel. Mantun nyambut damel lembur sampai jam 10 malam. Mangke nggih cangkruan dilut wangsule jam 12. Tetep tidur itu minta ya Allah. Dungane sakderenge tilem niku. Allahumma aiqidni fi ahabbis saat ilaik, ya Allah banguni saya di waktu yang paling Engkau cintai ya Allah. Ditangeni kali Gusti Allah kengken tahajud. Tidak mau gaib, tidak mau absen, sekalipun tidak mau. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain orang-orang yang dia itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wonten sing pengajian, sampun nikmat kali pengajian, istiqomah kali pengajian, boten purun ning. Wonten sing melalui majelis sholawatane, wonten sing melalui, walaupun cuma sekedar lihat YouTube, kali nyambut damel kadang-kadang ya, teng pasar niku. Kali ngenteni pelanggan ningali YouTube, bisa jadi dia menikmati itu karena sama saja yang disampaikan adalah ilmu. Utawa kados ngenten iki, sampun istiqomah maghrib, Jumat malam Sabtu kali Jamal, kok suatu saat wonten udzur tetep ningali YouTube. Kan wonten biasanya live streaming niku ditingali, ya Allah, eman lek mboten hadir. Ini kita harus sadar diri kalau sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ya'lam annahu min a'dhami ni'amillahi ta'ala alaih allati la yuqaddar qadruha wa la yublagh syukruha. Dan hendaknya dia mengetahui bahwa itu adalah termasuk paling besarnya, paling agungnya nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ternilai harganya dan tidak bisa kita syukuri dengan cara apapun. Maknanya apa? Seandainya kita syukur tetap mboten sebanding kali sing diparingi kali Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak sebanding dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita syukur ya Allah, alhamdulillah. Nek kadang-kadang sing sering niki tiang-tiang nek pun diparingi nikmat mboten apa? Mboten krasa. Nggih, makanya sebagian ulama niku malah menghindari nikmat lho, aneh. Malah menghindari nikmat. Jadi kalau doa itu tidak ada rasa pingin diijabah mboten diijabah pancet mawon. Tetap istiqomah dulu. Nek ditanglet, lho lek ndak diijabah ya apa? Nggih mboten napa-napa. Sebab donga niku ibadah. Nggih. Kadang-kadang seperti itu. Kenapa? Karena khawatir kalau diberi nikmat ndak kerasa, ndak sadar diri. Merasa malah apa? Dia itu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa lho nggih. Merasa, bukan belum tentu jadi kenyataan. Paham nggih maksudnya nggih? Kayak kula panjenengan iki. Kapan bisa merasakan nikmatnya sholat? Ketika sakit. Lho niku. Kadang-kadang nggih diparingi sehat tapi tidak terasa nikmat. Sholat niku ninggal-ninggal, tapi nek wis wayahe loro baru ya Allah pengin sholat. Nggih. Diparingi nikmat jabatan, ndak kerasa kalau sudah di atas, tapi ketika sudah direndahkan oleh Allah SWT baru kerasa. Nggih. Jadi sebagian ulama menghindari nikmat karena itu takut dirinya itu hanya merasa dekat dengan Allah, tapi enggak sebetulnya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghindari nikmat-nikmat itu. Juga yang dikhawatirkan sama mereka kurang mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang mampu bersyukur. Karena kita ini bersyukur jalarin kan ngenten. Sejarahnya itu kan begini ceritanya. Yang ngasih nikmat Gusti Allah. Terus mangke
nek karep syukur sing maringi pikiran untuk bersyukur sinten? Gusti Allah. Sing maringi kesehatan untuk kita bisa bersyukur sinten? Gusti Allah. Sedaya Gusti Allah. Makanya kita ini seandainya bersyukur tetap enggak sebanding dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa terus bagaimana semuanya karena saya, tidak. Murni karena Allah Subhanahu wa taala. Nggih, falyubaligh fi syukrillah, karena memang tidak terukur dengan syukur, tidak sebanding dengan syukur. Tirose haddad hendaknya betul-betul serius dalam bersyukur kepada Allah atas apa yang dianugerahkan, diberikan kepada dia dan dibedakan daripada teman-temannya yang lain, daripada makhluk-makhluk yang lain belum tentu diberikan kepada orang lain. Alhamdulillah ya Allah, kula sampun panjenengan paring hidayah saged ngenten dereng tentu koncone kula saged kados ya Allah syukur. Nah, kalau sudah ngomong masalah syukur bukan hanya sekedar ucapan, harus ada aplikasi pembuktian. Nggih, kula panjenengan syukur niku ya napa sih diparingi nikmat mata mripat didamel melihat Al-Qur'an, didamel ningali tiang-tiang soleh, diparingi lisan alhamdulillah ya Allah, didamel maos Qur'an, didamel sholawatan, didamel zikir. Nopo malih hal-hal itulah yang kelak paling kita butuhkan di akhirat. Kita nanti di akhirat ketika bagi rapot itu yang kita butuhkan itu bagaimana di rapot kita ada catatan-catatan sholawat, ada catatan-catatan istighfar, ada catatan-catatan mengaji Al-Quran dan lain sebagainya. Bukan yang lain-lain yang kita butuhkan. Kita syukuri nikmat lisan dengan itu. Diparingi anggota tubuh sehat, didamel sholat jamaah, nekani majelis-majelis, didamel hal-hal sing positif, sing manfaat, niku namine syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakam min muslimin balagha umruhu 80 sanatan wa aktsar lam yajid hadzal ba'its wa lam yatrukhu yawman min ad-dahr. Berapa banyak di sekeliling kita orang-orang yang maaf umurnya sudah nyampe 80 tahun atau lebih tapi belum mendapatkan hidayah ini. Masih repot untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang positif. Banyak dielingno lho kadang-kadang sik ngomel nggih ya. Opo ae melok urusane wong. Belum mendapatkan hidayah dan kita tidak bisa. Kanjeng Nabi niku lho disanjangi napa kali Gusti Allah, innaka la tahdi ma ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Kamu tidak bisa wahai Muhammad ngasih hidayah siapapun yang kamu kehendaki. Gusti Allah sing saged maringi hidayah. Masih ya apa. Makanya yang sudah dapat hidayah monggo bersyukur. Yang sudah diketuk hatinya oleh Allah mendapatkan dorongan ini monggo betul-betul bersyukur, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alal murid, untuk orang-orang yang seperti ini tirasim haddad ayyajtahida fi taqwiyatihi wa hifdzihi wa ijabatihi, seharusnya terus selain bersyukur juga berupaya untuk 3 hal. 1, menguatkan hidayah. Yang kedua menjaga, yang ketiga mentaati, nuruti hidayah kekarepane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah yo napa niki menguatkan, menjaga sama menuruti ini? Yang pertama fatakwiyatuhu bidzikrillah wal fikri fima indallah wal mujalasah li ahlillah. Cara menguatkan hidayah ada 3. Zikir kepada Allah. Nggih, perbanyak zikir. Zikir macam-macam apapun. Nggih. Banyak ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan paling afdolnya zikir, yang paling utama adalah afdolu zikri la ilaha illallah. Ada lagi ulama yang mengatakan paling afdolnya zikir sholawat, sebab di situ disebut 2 nama Gusti Allah dan nama Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teng pundi-pundi sholawat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli, terus sholawat. Nggih. Ada yang mengatakan istighfar paling afdolnya zikir. Sebab itu tadi yang paling dibutuhkan oleh seorang hamba kelak di hari kiamat daripada zikir-zikir itu adalah istighfar yang bisa menghapus dosa-dosa kita nanti di hari kiamat.
Dan banyak lagi zikir-zikir yang lain. Kita terus berzikir kepada Allah untuk menguatkan hidayah. Yang kedua, wal fikri fima indallah, selalu memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, niki kuasane Gusti Allah. Dan ini juga macam-macam modelnya. Barangkali jenengan kok dapat inayah. Nggih, napa inayah niku? Pertolongan Allah. Nek para nabi niku lak mukjizat, nggih ya, diparingi napa? Mukjizat. Nek para wali niku diparingi keramat. Nek tiang muslim biasa kados kula panjenengan iki diparingi napa? Inayah, maunah, pertolongan Allah SWT. Barangkali kula panjenengan diparingi inayah. Pedaan nggih tengah jalan nabrak kok mboten napa-napa. Ya kadang-kadang lak ngoten nah. Ndak beset ndak napa inayah. Langsung mikir ya Allah kuasane Gusti Allah niki. Selalu mengembalikan semuanya kepada Allah. Kok jenengan angsal nikmat ya Allah niki Gusti Allah niki. Kok mendapatkan lah yang macam-macam itu selalu yang dipikirkan adalah Allah. Atau fikir fima indallah bisa jadi dengan kita napa istilahnya bertafakur di tempat-tempat yang baik yang diciptakan oleh Allah SWT. Ya nek daune para ulama faldur ila nafsika tsumman taqili lil alamil ulwi tsumma sufli. Melihat kepada diri sendiri, ya Allah alhamdulillah kula diparingi kesehatan. Atau kepada makhluk-makhluknya Allah, langit. Masya Allah, nggih, ningali langit niki kok indah sekali. Dengan awan-awannya, tanpa ada topang tiang-tiangnya. Ningali gunung-gunung, nggih. Niku sing disebut sinten? Gusti Allah. Ojo lek ningali gunung, nggih ya, ningali langit niku ndak malah zikir, malah ngecek. Ngoten nggih. Nggih, mboten angsal pahala, nggih. Ojo ngonten zikir. Ya zikir subhanallah, masya Allah, sholawat sallallahu. Kok bisa ini? Indahnya ciptaan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga wal mujalasah li ahlillah, duduk dengan orang-orang yang soleh, yang ahli dalam waktunya itu berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Duduk dengan ulama, sowan dengan mereka. Atau tidak bisa sowan ke rumahnya, duduk di majelis-majelisnya mereka. Ini bisa menguatkan hidayah. Kadang-kadang mirengaken cerita-cerita nih tiang-tiang sing soleh ya. Cerita-cerita nih para nabi ini menguatkan hidayah. Tiga hal ini yang bisa menguatkan hidayah. Kemudian yang kedua, kewajiban kita adalah wahifduhu, menjaga hidayah. Caranya bil bu'di an mujalasatil mahjubin wal i'rad an waswasati syayatin. Ada dua. Yang pertama menjauh daripada duduk-duduk dengan orang-orang yang ahli maksiat. Kalau sudah berani duduk dengan orang yang ahli maksiat, siap-siap hidayahnya dicabut oleh Allah SWT. Iya. Kula panjenengan pun ahli sholat umpamane, muga-muga. Ya. Sehingga kalau sudah azan itu nggak mau pergi ke yang lain-lain, langsung wudu berangkat ke masjid. Tapi kok umpamane suatu saat cangkruan senengane kali tiang-tiang sing ahli maksiat, mungkin rasa semangat untuk sholat jamaah mulai pudar. Gini mboten? Kate sholat sisik mari ngene ae. Diwarang ngono kali kancane sing ahli maksiat. Sik mari ngene tenang sik, mulai kendor. Iya. Utawa kula panjenengan iki yakin insyaallah mboten seneng sing jenenge napa? Minuman keras. Mabuk. Tapi nek kapan wani lenggah kali tiang sing ahli mabuk suwe-suwe biasa. Masih mboten minum niku nggih biasa. Lho itu sudah mulai hidayahnya rontok sedikit demi sedikit. Tidak dijaga sama dia. Mangke bisa-bisa kita lebih dari itu. Naudzubillah ikut minum minuman keras. Makanya ada orang itu yang tobat. Perintah Gusti Kanjeng Nabi napa wis tinggalno, hijrah. Oke, kalau bisa tinggalkan tempatnya. Niku cara terbaik Allah dalam memilih hamba. Kula panjenengan singen kumpulane sing elek-elek, sak mangkin dikumpulno kali tiyang sing sae-sae. Syukur tinggalno kumpulan sing elek. Ojo sok-sokan aku tak kumpul kok tak entas siji-siji. Moro kancane sampean sing ngetas sampean. Nggih. Sanes panjenengan sing ngentas.
jenengan sing dintas ngoten. Jangan, kita jaga hidayah itu dengan meninggalkan orang-orang yang ahli maksiat pertama. Yang kedua, wal i'rad an waswasati syayatin. Berpaling dari waswasnya setan. Berpaling dari waswasnya, kadang-kadang dibisiki. Nggih. Karep sedekah umpamane. Nggih. Terus kok setan bisiki kan ada riwayat orang itu kalau mau sedekah akan dibebani oleh 70 setan. Nggih. Di kupinge dibisiki, "Ojo wis, wong iku wis mampu wae kok." Loh, oh iya ya tak pikir-pikir wis mampu kok, ndak usah wis lah. Ini mulai hidayahnya nanti rontok. Karena ketika satu kali waswas setan masuk ke dalam telinga kita dan kemudian tembus ke dalam hati kita, setan akan mulai, "Oh iki koncoku iki." Nggih, mulai dianggap konco sebab mulai nuruti apa? Setan. Lho niku setan seneng. Sekali, dua kali terus akhirnya dikuasai oleh setan. Dan tujuan setan tak lain dan tak bukan adalah ngajak bareng melebet neraka ning Gusti Allah. Nggih. Utawa niki wau misalnya badhe hadir pengajian. Wis karep kate berangkat. Nggih. Kok mor-mor dibisiki kali setan. Nggih, dibisiki kali setan. Wis ojo wis awakmu sibuk ngono, iso ae ndelok YouTube. Tak pikir-pikir iya padha ae. Teko nang masjid kali ningali YouTube, wis delok YouTube ae iso ambek tandang gawe. Lho, hidayah akan rontok ya. Nggih, hidayah akan pudar sedikit demi sedikit. Nah, kita jaga hidayah dengan meninggalkan orang-orang yang ahli maksiat dan berpaling dari was-wasnya setan. Yang terakhir wa ijabatu, kita harus menuruti hidayah tadi itu caranya ayyubadir bil inabah ilallah ta'ala, cepat-cepat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa yasduq fil iqbal Allah, sungguh-sungguh dalam menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir wala yatawana, tidak berlambat-lambat. Cara mengijabah hidayah niku menuruti hidayah tiga napa? Sing pertama cepat-cepat kembali kepada Allah. Sing kedua bersungguh-sungguh, tidak main-main dalam menghadap ibadah kepada Allah. Yang terakhir la yatawana, tidak berlambat-lambat, sik nyantai aja sik gampang, sik niki jangan khawatir kalau tidak diijabah, tidak dituruti hidayah tadi itu akan pudar sedikit demi sedikit. Nggih, tak kasih kata niki cuma insyaallah nggih sedaya niki selalu diparingi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu diparingi taufik kali Gusti Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa terus memuliakan dirinya sendiri, minimal anak keluarganya semuanya memuliakannya dengan naik derajat, terus naik derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai kelak insyaallah meninggal dalam keadaan yang terbaik, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kula tutup bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.